Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang etika dan hubungan dalam bernegosiasi. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Reza Adika Putra dengan NPM 1801010048. Yang kedua ada Ananda David dengan NPM 1801010055. Yang ketiga ada Devi Laili dengan NPM 1801010059. Yang selanjutnya ada Octavia Anggun dengan NPM 1801010068. Dan yang terakhir ada Yusrina Nadila dengan NPM 1801010075. Nah, langsung mulai saja. Yang pertama, di sini ada etika. Etika digunakan dalam standar sosial untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam situasi tertentu atau proses untuk menetapkan standar-standar tersebut. Etika berbeda-beda dengan moral, di mana individu yakin mengetahui apa yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya ada pendekatan dasar melakukan praktek etika bernegosiasi. Yang pertama ada end result etik, yaitu seseorang melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua ada duty etik, yaitu seseorang mungkin memiliki kewajiban untuk tidak berhubungan dan kelicikan dan menolak menggunakan taktik yang kotor. Yang ketiga ada social contrast etik, yaitu individu atau seseorang akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai di masyarakat. Yang terakhir ada personality etik, yaitu seseorang akan mengikuti kata hatinya dan memutuskan apakah dia atau seseorang tersebut akan memenuhi kebutuhan uang tunai untuk perjalanannya dalam membenarkan sikap yang menggunakan taktik tidak jujur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Etik terdapat ada 4. Yang pertama ada communal sharing, adalah hubungan kesatuan komunitas, identitas kolektif dan kebijakan khususnya terjadi di antara keluarga terdekat. Hubungan communal sharing didasarkan pada keaslian, kemurahan hati, perasaan kebaikan yang spontan. Hubungan ini dapat ditemui dalam keluarga, organisasi daerah, kelompok etnis, dan paguyuban. Yang kedua ada authority ranking, yaitu hubungan dari salah satu ketidaksamaan di mana orang dengan peringkat lebih tinggi mengendalikan lebih banyak hal dibanding orang-orang yang di bawahnya. Yang ketiga ada equality matching, yaitu hubungan korespondensi satu persatu di mana orang-orang memang berbeda namun sama, seperti dimanifestasikan dalam hal timbal balik yang seimbang. Hubungan ini terjadi dalam tim atau kelompok yang anggotanya harus bekerja sama untuk mengkoordinasikan tindakan mereka. Contohnya hubungan teman sekamar di dalam asrama. Yang terakhir market pricing didasarkan pada sebuah metrik dari nilai di mana orang-orang membandingkan komoditas yang berbeda dan mengakulasi pertukaran rasio keuntungan. Dalam hubungan jenis ini, orang-orang melihat yang lain sebagai yang dapat dipertukarkan karena kesepakatan lebih penting dibandingkan hubungan. Selanjutnya yaitu ada 3 macam paham dalam bernegosiasi. Yang pertama ada the scheme poker school, yang kedua the right thing even if it hurts idealist school, yang ketiga ada the what goes around comes around pragmatic school. Yang pertama the scheme poker school, yaitu orang yang mempunyai pandangan poker school memandang bahwa negosiasi adalah sebuah permainan dengan aturan pasti. Bertindak sesuai aturan dianggap etis, sedangkan apabila bertindak sebaliknya tidak etis. Yang kedua ada the right the even if it hurts idealist school, yaitu orang yang mempunyai pandangan idealis berpendapat bahwa proses penawaran adalah salah satu aspek kehidupan sosial, bukan sebuah aktivitas spesial dengan keunikan sendirinya dalam membuat aturan. Seorang idealis tidak akan mengizinkan pengguna cara-cara curang walaupun tidak melanggar aturan dalam sebuah negosiasi. Dan yang terakhir yaitu the what goes around comes around pragmatic school, yaitu karakter orang seperti ini masih menyadari tentang tidak etisnya sebuah kecurangan dalam bernegosiasi, tapi pada situasi tertentu dia tetap melakukan
karena dianggap tidak melanggar aturan. Mereka lebih sering mengizinkan kebohongan sebagai salah satu trik negosiasi dibanding seorang idealis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk materi selanjutnya ada perilaku etika apa yang muncul dalam negosiasi. Yang pertama ada taktik etika ambigu atau semua kebanyakan tentang kebenaran. Nah, kebanyakan isu etika dalam bernegosiasi berhubungan dengan standar dalam memberitahuan kebenaran seberapa jujur, tersembunyi, atau terbuka seorang negosiator seharusnya. Nah, para individu harus menentukan ketika mereka harus memberitahukan kebenaran atau tidak ada sedikit pun kebohongan, seperti berlawanan dengan perilaku yang menyatakan harus berbohong. Yang kedua ada mengidentifikasi penggunaan taktik dan perilaku yang ambigu secara etika. Nah, taktik yang ambigu secara etika adalah tipu daya dan dalih yang terjadi di dalam negosiasi yang mungkin muncul dalam beberapa bentuk. Yang terakhir ada akibat dari perilaku tidak etis yang terdiri dari reaksi pribadi, reaksi pihak lain, keefektifan, dan penjelasan justifikasi. Nah, untuk materi selanjutnya ada tujuan taktik negosiasi ambigu. Tujuan penggunaan taktik negosiasi secara ambigu adalah untuk meningkatkan kekuatan negosiator dalam posisi tawar-menawar. Informasi memiliki kekuatan karena negosiasi dianggap sebagai kegiatan rasional yang melibatkan pertukaran informasi dan penggunaan cara persuasif dari informasi tersebut. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Akibat dari perilaku tidak etis. Yang pertama yaitu reaksi pribadi. Dalam beberapa kondisi seperti ketika pihak lain telah sangat menderita, seorang negosiator mungkin merasakan ketidaknyamanan, stres, merasa bersalah, atau menyesal. Hal ini akan membuat negosiator mencari cara untuk mengurangi ketidaknyamanan secara psikologis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu reaksi pihak lain. Orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya telah ditipu atau dieksploitasi biasanya akan marah. Selain marah, mereka akan merasa kalah dan merasa telah dibodohi. Orang tersebut tentu akan melakukan suatu tindakan yang entah melakukan balasan atau minimal tidak percaya lagi kepada negosiator tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu keefektifan. Keefektifan taktik akan memiliki akibat pada kenyataan apakah taktik tersebut akan digunakan lagi atau tidak. Jika menggunakan taktik tersebut memungkinkan negosiator untuk mendapat hasil yang lebih bagus dari perilaku yang tidak etis dan tidak ada sanksi. Berarti ketika melakukan taktik tidak etis. Yang keempat yaitu penjelasan dan justifikasi. Ketika negosiator telah menggunakan taktik yang ambigu secara etika yang mungkin mendapatkan reaksi. Kemudian yaitu negosiasi dalam hubungan komunal. Terdapat sejumlah penelitian yang terbatas dalam hubungan komunal sharing. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa dibandingkan dengan hal-hal dalam jenis negosiasi lain, pihak-pihak yang ada dalam hubungan komunal sharing berharap untuk memiliki interaksi di masa depan dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama yaitu lebih kooperatif dan empatik. Yang kedua, menyusun perjanjian dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, tampil lebih baik pada pengambilan keputusan dalam menggerakkan. Yang keempat, memusatkan pada hasil pihak lain dan hasil sendiri. Yang kelima, cenderung lebih menggunakan komunikasi tidak cenderung tentang masalah-masalah konflik dan mengembangkan sebuah struktur konflik yang unik. Dan yang terakhir yaitu lebih cenderung menggunakan kompromi atau penyelesaian masalah sebagai strategi untuk menyelesaikan konflik. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya yaitu elemen-elemen kunci dalam mengatur negosiasi. Yang pertama yaitu ada reputasi, yang merupakan bagaimana keadaan seseorang terhadap orang lain itu memiliki rasa berkesan dan terus diingat. Dan yang kedua adalah kepercayaan, yang merupakan kemampuan seseorang untuk bertumbuh pada orang lain, di mana kita memiliki keyakinan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Keadilan merupakan hubungan dalam negosiasi yang memiliki elemen sangat penting di dalam mencapai sebuah keputusan. Kemudian, kecukupan dan pendekatan yang dibangun terhadap penelitian untuk memahami negosiasi dalam hubungan. Yang pertama ada negosiasi dalam
hubungan terjadi setiap saat. Dan yang kedua yaitu negosiasi dalam hubungan dapat saja tidak pernah berakhir. Dan yang ketiga adalah dalam beberapa negosiasi, pemeliharaan hubungan merupakan tujuan negosiasi yang terlalu dipaksakan dan pihak-pihak dapat membuat konsekuensi terhadap masalah-masalah substansial untuk memelihara atau meningkatkan hubungan. Yang keempat adalah resolusi dari masalah-masalah distributif yang sederhana memiliki implikasi untuk masa depan. Yang kelima yaitu isu distributing negosiasi hubungan dapat memanas secara emosional. Kemudian yang keenam adalah negosiasi seringkali bukanlah jalan untuk mendiskusikan sebuah masalah, tetapi cara untuk belajar lebih banyak tentang pihak lain dan meningkatkan saling ketergantungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.